Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Eka Pramudia, NIM 2001550022, mau mempresentasikan jurnal asosiasi dengan judul Penerapan Metode Asosiasi Menggunakan Algoritma A Priori pada Aplikasi Analisa Pola Belanja Konsumen. Di sini pendawalannya perkembangan dan persaingan bisnis dalam perdagangan dunia melalui ekonomi pasar bebas dan kemajuan teknologi informasi membawa perusahaan pada tingkat persaingan yang semakin ketat dan semakin terbuka dalam memenuhi tuntutan pelanggan yang juga semakin tinggi. Bisnis dalam abad informasi ini juga harus bersaing dalam pasar dengan perubahan cepat, kompleks, global, sangat kompetitif, dan terfokus pada pelanggan. Bahkan menurut Kroll 1995, faktor-faktor tersebut kadang-kadang berubah secara tidak terduga, sehingga para pengembang dan pelaku bisnis harus mencari solusi dan memikirkan strategi terobosan yang dapat menjamin keberlangsungan bisnis mereka. Pada bisnis retail, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui kondisi pasar pelanggan adalah dengan mengamati data transaksi penjualan. Data transaksi penjualan disimpan dalam basis data atau server, dan kemudian data inilah yang diolah sehingga dirahasiakan pelapor penjualan dan pelapor laba rugi. Akan tetapi, data penjualan tersebut dapat diolah lebih lanjut sehingga didapatkan informasi baru. Semisal, toko buku Gramedia merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang retail dengan produk utama buku dan alat-alat tulis. Perusahaan ini setiap harinya harus memenuhi kebutuhan konsumen dan dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dan menentukan strategi penjualan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, perusahaan membutuhkan sumber informasi yang cukup banyak untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Misalnya, dengan memanfaatkan data transaksi penjualan yang telah disimpan dalam database, pihak manajemen dapat mengetahui kebiasaan pelanggan atau perilaku pelanggan mengenai apa saja buku yang sering dibeli. Untuk menganalisis kebiasaan pelanggan tersebut, dapat digunakan analisis keranjang pasar atau market basket analysis, yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pola belanja konsumen. Analisis ini bertujuan menemukan produk yang sering dibeli bersamaan dari data transaksi. Terus di sini ada landasan teori. 1. Data mining. Data mining adalah proses yang memperkerjakan suatu atau lebih teknik pembelajaran komputer untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan secara otomatis. Data mining merupakan proses iteratif dan interaktif untuk menemukan pola atau model baru yang sempurna, bermanfaat, dan dapat dimengerti dalam suatu database yang besar. Hal penting yang terkait dengan data mining adalah: 1. Data mining merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah ada. 2. Data yang akan diproses berupa data yang sangat besar. 3. Tujuan data mining adalah untuk mendapatkan hubungan atau pola yang mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. Di sini ada gambaran proses data mining menurut Kusriani. Bisa ini ada fase pemahaman bisnis, fase pemahaman data, fase penyebaran, fase pengolahan, fase evaluasi, fase permodalan. Menurut Lores
data mining merupakan 1. Fase pemahaman bisnis, 2. Fase pemahaman data, 3. Fase pengolahan data, 4. Fase permodelan, 4. Fase evaluasi, 6. Fase penyebaran. Di sini ada metodologi dasar aturan asosiasi terbagi menjadi 2 tahap. 1. Analisis pola frekuensi tinggi, dan 2. Pembentukan asosiatif. Ada aturan asosiasi. Aturan asosiasi tersediakan database mengenai catatan transaksi, dan ada algoritma a priori. Algoritma a priori adalah suatu algoritma dasar yang diusulkan oleh Agrawal dan Srikan pada tahun 1994 untuk menemukan frequent items pada aturan asosiasi boolean. Di sini ada gambaran tentang kerangka penelitian dan ada analisa keranjang belanja. Menurut David Olson dan Yongxi 2008, analisis keranjang belanja mengacu pada berbagai teknologi yang mempelajari komposisi keranjang belanja yang terdiri atas produk-produk yang dibeli pada satu kejadian belanja. Ada metodologi penelitian. Di sini ada tabel 1 daftar fitur. Ada tabel 2 data transaksi, pencarian frekuensi, dan pembentukan aturan asosiasi. Ada proses asosiasi algoritma a priori. Secara umum dalam pembentukan pola asosiasi oleh algoritma a priori ada 2 tahapan, yaitu pertama mencari frequent item yang memenuhi nilai minimum support. Kedua, membentuk pola asosialisasi dari frequent items yang telah didapat dengan menggunakan nilai Covidai. Terus ada cara kerja algoritma a priori. Ini adalah gambarannya. Ada flowchart algoritma a priori, ada perancangan UML. Ini adalah gambaran user diagram. Dan gambar 5 ada gambaran kelas diagram. Ada 3 perancangan database, ada gambaran flowchart algoritma a priori. Ini adalah hasil analisa. Berikut hasil analisa pola belanja konsumen yang dihasilkan oleh aplikasi Aneka Belanja. Dari tabel 4 ini adalah hasil analisa pola. Ada B, pengujian uji kesesuaian algoritma. Ini adalah gambaran nomor 6, hasil analisa pola, hasil perhitungan manual terhadap pola dan kombinasi yang dihasilkan di atas dari 3.919 data transaksi. Ada pengujian waktu. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma a priori dalam penelitian ini adalah untuk mencari kombinasi item terbanyak berdasarkan data transaksi dan kemudian membentuk pola asosiasi dari kombinasi item tersebut. Pola asosiasi 2. Pola asosiasi yang terbentuk dengan nilai minimum support 5% dan nilai minimum
15% menghasilkan 7 aturan asosiasi.